Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2 mengenai produksi dan biaya jangka pendek. Oke, ada yang tidak malu menjawab kenapa kotak tanda Lulu. sama sapi Apa ini? disebut sebagai opportunity cost? Oke, kembali lagi ke kegiatan belajar 2 produksi dan biaya jangka pendek. Oke. Kita lihat apa saja yang ada di produksi jangka pendek. Pasti ada yang namanya input tetap. Input. Tadi fix input. Kemudian ada input variabel. Tadi bahan baku. Nah, kemudian ada produksi total. Outputnya secara total. Jadi jumlah output yang dihasilkan. Kemudian ada produk rata-rata atau average cost, average product, yaitu berapa rata-rata jumlah produk. Kemudian ada marginal product. Apa kemarin marginal product? Nah, pertemuan kemarin masih ingat marginal product? Kalau kemarin marginal utility, kalau yang ini marginal product. Apa itu marginal product? Hampir sama-sama lah. Tambahan yang didapatkan dari tambahan biaya yang masuk. Oke. Tambahan output atau tambahan faktor produksi variabel. Ada lagi yang mau menjawab? Yang lain? Jadi marginal product itu adalah tambahan output yang dihasilkan dari setiap penambahan input yang digunakan. Bagaimana jelasnya? Kita lihat dulu, ada tabelnya. Sip, silakan juga dibuka di modulnya. Ini saya cuma copy dari modul. Ini ada tanah dan tenaga kerja. Kira-kira mana yang input fix, input tetap, dan input variabel? Yang tanah atau yang tenaga kerja? Aduh. Sip, betul Mbak Eva. Tanda dan Barita, tanah fix cost. Kemudian tenaga kerja fix cost, fix variable. Tenaga kerja fix input, kok fix variable. Kalau tenaga kerja input variable. Sip. Kenapa tanahnya cuma 1 1 1 1 1 1? Kenapa enggak berubah 1 2 3 4 5 6 7? Kenapa dia tetap cuma 1? Karena tetap, betul Mbak Munifah, karena dia produksi jangka pendek. Iya, kan sudah dibilang kalau tetap. Katanya Mbak Rita, emosi saya. Kok sudah extension?
Oke, betul. Nah, di sini tenaga kerjanya dia variabel. Jadi dia berubah-ubah. Jadi 1, kemudian dinaikkan jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7. Kemudian di sini ada produk total, yaitu jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan ini kita nanam apa ya? Nanam semangka. Nanam semangka. Kemudian kalau lahannya 1, tenaga kerjanya 1, produksinya 10. Kemudian lahannya 2, tenaga kerjanya 2, produksinya 24. Nah, tapi kok semakin naik 7, produksinya tetap naik sih, cuma marginalnya yang turun nih. Apa rumusnya MP? Di sini rumusnya marginal adalah 10 dikurangi 0. Kemudian 24 dikurangi 10 dapat 14. 36 dikurangi 24 dapat 12. 44 dikurangi 36 dapat 8. 50 dikurangi 44 dapat 6. 54 dikurangi 50 dapat 4. 56 dikurangi 54 dapat 2. Jadi rumusnya marginal cost, marginal product mudahnya adalah yang perubahannya. Jadi yang sesudahnya dikurangi sebelumnya, maka akan ketemu marginal cost, marginal produknya. Ada pertanyaan kah? Sip, betul. TP sebelumnya dikurangi sesudahnya. Oh, TP sesudahnya dikurangi sebelumnya. Kalau 10 dikurangi 24 kan jadi minus. Jadi yang sesudahnya dikurangi sebelumnya. Yang ini dikurangi yang ini. Yang ini dikurangi yang ini. Sesudahnya dikurangi sebelumnya. Oke. Nah, kalau APP adalah produksi rata-rata, bagaimana rumusnya? Produk total 10 dibagi ini variabel, dibagi input variabel. 10 bagi 1 10. 24 bagi 2 12. 36 dibagi 3 12. 44 dibagi 4 11. 50 dibagi 5 10. 54 dibagi 6 9. 56 dibagi 7 8. Jadi kalau yang AP rumusnya total produk dibagi input variabel. Oke. Nah, kita lihat di sini. Total produknya naik, tapi marginalnya turun. Kira-kira kenapa marginalnya turun? Total produknya naik, tapi tambahan produknya turun. Kira-kira kenapa? MP kan tambahan produk. Nah, lihat ini turun dari 10, 14, 12, 8, 6, 4, 2. Jadi dia turun. Karena lahannya sedikit. Jadi kalau ada 7 orang keinjek-injek, jadi banyak yang mati. Apakah seperti itu? Karena sempit, lahannya cuma 1, orangnya 7. Jadi banyak yang mati tanamannya, keinjek-injek. Makanya tambahan produknya turun jadi 2. Padahal yang di awal-awal waktu cuma 1 orang, tambahan produknya 14. Waktu 2 orang, kok ini tambahan produknya jadi 2? Kira-kira kenapa? Karena lapangan kerja semakin menyempit. Ya, jadi karena
produksinya jadi tidak efisien dan tidak efektif, terlalu banyak tenaga kerja, sehingga terjadilah penurunan produksi. The law of marginal product, the law of diminishing marginal product. Jadi terjadi penurunan produk marginal. Rata-ratanya juga turun. Kenapa? Ya karena terlalu banyak orang, jadi nggak efektif, pada ngobrol semua, kemudian kerjanya jadi nggak oke. Nah, akhirnya terjadilah penurunan produk tambahan. Bagaimana kurvanya? Nah, ini dia kurvanya. Kurva produksi. Apakah jelas di sana gambarnya? Kurva produksi. Oke. Ini adalah kurva produksi. TP tadi apa? Di sini ada TP adalah total produksi. Sip. Kemudian di sini ada AP kecil. Apa itu AP? AP average product tool atau produk rata-rata ya.